Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya dan mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah engkau syarikatkan Allah. Sungguhnya mensyarikatkan Allah itu adalah zalim yang besar." Jadi mensyarikatkan ini berarti kita harus tidak mensyarikatkan Allah, tapi mentauhidkan Allah. Karena mensyarikatkan ini adalah dosa yang besar, dzulmun kabir. Para hadirin hadirat sekalian, saya membuka kitab-kitab tasawuf, kitab sufi. Syirik ini terbagi dua. Ada syirik zahir, ada syirik batin. Syirik zahir dengan pengertian bahwa kita tidak melihat ada sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk-makhluk ini, bahwa makhluk ini bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat kesempurnaan ada pada Allah. Pada Allah lah yang berhak untuk kita menyembah, tadallul. Bila mana demikian di dalam akidah kita, maka kita sudah terlepas daripada syirik zahir. Adapun syirik batin, bahwa kita harus menyaksikan tidak ada yang perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada satu ketentuan kemauan yang dapat menentukan untuk menciptakan apa yang akan diciptakan. Itu semua adalah dari kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah, wa ma tasyauna illa masya Allah. Tidak berkehendaklah kamu melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak suatu pun yang dia itu berdiri dengan sendirinya wujudnya kecuali wujud Allah. Wujud selain Allah berdiri dengan lainnya. Allah itu bersifat dengan qiyamuhu binafsi, la qiyamuhu bighairi. Karena wujud-wujud lainnya ini semuanya bersandar dengan wujud Allah. Wujud Allah adalah merupakan wujud istiqlal, wujud hakiki. Yang lainnya adalah wujud istifadah, limpahan daripada wujud Allah. Maka bila mana kita berpandangan hilang perbuatan selain daripada perbuatan Allah, waktu kita bertawajuh, jadi menghadapkan kemauan kita kepada Allah, setelah hadir hati kita kepada Allah, kita tidak lagi terlihat perbuatan yang berbekas selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada lagi sifat yang menentukan kecuali sifat Allah. Tidak ada lagi wujud berdiri sendirinya kecuali semuanya itu berdiri dengan wujud Allah. Qayyum billah, berdiri dengan Allah. Jadi barulah kita terlepas daripada syirik hati. Dengan makna keimanan kita, akidah kita, yang kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak kita letakkan pada akal kepala kita. Kita harus tanamkan kepada batin kita, hati kita. Kita tanamkan kepada roh kita, agar dengan akidah kita dapat bernafsu mutmainnah. Dengan akidah kita yang sudah kita masukkan keimanan di dalam batin kita yang paling dalam, agar kita dapat bernafsu kamilah. Lepaslah kita daripada ananiyah, keakuan dan wujud diri. Makanya kita sudah dapat bertauhid hakiki, lepas daripada syirik batin. Para hadirin hadirat sekalian, itu ajaran kesufian. Maka pendahulu-pendahulu kita, penggagas negara, sangat arif,
untuk meletakkan sila yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, lepas daripada syirik jali dan syirik khafi, agar warga negara pemimpin kita lepas daripada syirik jali dan syirik khafi. Tuhan yang Maha Esa, cahaya makrifat ketuhanan itu masuk ke dalam batin pemimpin kita, pada presiden kita, menteri-menteri kita, menteri agama kita. Tapi bukan sekedar kita membacakan ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kiranya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman yang bagaimana? Apakah iman itu iman nakis, apa iman kamil? Karena iman ini terbagi-bagi. Ada iman, dia beriman, tapi dia belum bisa berakhlak, belum dia terasa takut dan harapnya kepada Allah. Ada dia iman, dia bisa berakhlak baik, takutnya hanya kepada Allah, harapnya kepada Allah, rezekinya di dalam tangan kekuasaan Allah. Ada orang yang beriman, dia melihat bahwa dunia ini wujudnya ini seperti debu, sabta margana, tidak mempunyai wujud. Jadi kalau bisa ada iman khawas, maka ini orang-orang yang beriman khawas. Dan juga orang-orang yang bertakwa. Takwanya bagaimana? Takwa ini ada 3 syaratnya. Pertama, dia tidak mensyirikatkan Allah. Kedua, tidak dia melakukan maksiat, dan tidak terhijab Allah oleh alam dan dirinya. Terlihat keberadaan Allah itu pada dirinya dan pada alam semesta. Jadi kalau ada orang yang beriman dan bertakwa, selalu terlihat Allah pada zahirnya, artinya pada dirinya, dan juga pada batinnya dan pada alam semesta. Barulah Allah akan memberikan, melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi supaya jangan terhijab Allah dalam pandangan batinnya, kita belajar tauhid tasawuf. Supaya jangan ada terlihat wujud selain Allah di dalam batinnya, dia belajar tauhid sufi. Jadi tauhid tasawuf, tauhid sufi. Tauhid tasawuf supaya kita menghilangkan tanggal kemauan kita untuk mencintai dunia yang fana ini. Kita bisa berakhlak yang baik. Kalau kita sangat cinta pada dunia, kita tidak bisa berakhlak baik. Tumbuh kedengkian, tumbuh kesombongan, tumbuh kebencian dalam hati kita untuk merebut-rebut dunia ini. Jadi oleh karena itu maka diajarkan tasawuf supaya hatinya itu bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Apapun yang dilakukan bukan ada karena maksud diri, keuntungan diri, tapi untuk mencari redha Allah, tapi untuk mencari kasih sayang supaya dapat keberkahan dia dan teman-temannya yang lain. Kita tasawuf dengan pengertian hadir hati di hadapan Allah dan dapat berakhlak yang mulia. Sufi artinya supaya jangan dia berpisah dengan Allah, dengan makna dia itu selalu memandang wujud Allah, terlihat perbuatan dan sifat wujud Allah di dalam batinnya. Kalau kita mengingat Allah, teringat kita diri kita, hati itu satu kesalahan. Orang yang mengingat Allah tidak teringat lagi dirinya karena dia sangat rindu dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama Allah di mana dia berada dan di kapan mana saja, dia tetap tidak terlepas ingatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sufi. Jadi ajaran kesufian, ajaran tasawuf ini kalau kita lihat baik di perguruan tinggi di mana-mana itu tidak akan lagi dibicarakan itu. Bagaimana ajaran kesufian dengan pengertian ajaran hakikat, ajaran wahdatul wujud, ajaran hakikat, ajaran wahdatul wujud yang benar. Wahdatul wujud ada 2, ada mulhid, ada muwahhid. Ada wahdatul wujud yang salah, ada wahdatul wujud yang benar, orang yang bertauhid.
artinya tidak terlihat lagi keberadaan alam dan dirinya di dalam cahaya keberadaan Allah. Yaitu alam ini telah kembali kepada hakikatnya. Jadi dikatakan itu hakikat. Jadi hakikat dengan syariat ini seimbang. Jangan hanya dia berhakikat tapi dia tidak bersyariat, itu suatu kesalahan. Syariat ini terdiri dari akidah, keimanan. Akidah terdiri daripada mengetahui perintah dan larangan, hukum syarak. Dia tahu syarat-syarat hukum sah batal dalam beribadah, dia melakukan itu, salat dan sebagainya. Perintah dan larangan dijauhkannya. Itu adalah syariat. Dan dia tahu sifat-sifat nafsu yang baik, sifat-sifat nafsu yang jelek. Dia berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat nafsu yang baik. Jadi melakukan itu, ketiga ilmu ini, baik mengenai ilmu fikih, hukum syara, baik mengenai tasawuf, untuk dapat bersifat nafsu dengan nafsu yang baik. Akidah, beriman kepada Allah, yakini ada Allah dan sifatnya, Muhammad dan sifatnya, dan apa yang disampaikan dia beriman, dilakukannya itu semua, itu dikatakan syariat. Setelah kita bersyariat, kita dapat menyangkutkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ini untuk reda Allah. Kita harus berbuat seperti ini untuk mencari reda Allah, menyangkutkan hati kepada Allah. Kemudian cahaya Allah itu memantul ke dalam batin kita. Cahaya Allah itu memantul ke dalam batin kita, cahaya asma dan sifat, itu dikatakan hakikat. Cahaya Allah memantul ke dalam batin kita di waktu kita melakukan perintah Allah, di waktu kita membaca Fatihah, di waktu kita rukuk dan sujud. Lihat, karena di dalam tasawuf bahwa salat yang kita lakukan ini adalah merupakan pemberian Allah. Itu datang dari inayah Allah, dari taufik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kalau kita terlihat itu adalah bekas perbuatan Allah, itu adalah dari taufik dan inayah Allah, maka Allah cahayanya termasuk ke dalam batin kita dengan pengertian sifat-sifat jamal dan jalalnya itu memantul ke dalam batin kita, sehingga itulah yang menarik kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya itu menarik kita dekat sehingga kita tidak terlihat lagi diri kita dan alam semesta, hanya Allah semata-mata. Kita bermakrifat. Itulah makna Tuhan yang Maha Esa, terlepas daripada syirik jali, terlepas daripada syirik kafir.